Excel ya, kerja Excel. Di situ ada menunya sama sebenarnya kayak Microsoft Word. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Pak. Ya. Di situ ada file, kemudian ada home, ada insert, page layout, formula, kemudian ada data, review, view, dan help. Nah ini dari Word 2010 sebenarnya sama ya sampai Word 2019. Jadi ada file menunya sama, ada file, home, insert, dan lain-lain. Kemudian kegunaan dari Excel ini adalah untuk menghitung, mengkalkulasi ataupun membuat grafik. Nah ini di materi Excel ini mungkin agak lama ya karena dia itu lama di formulanya. Nah, kita mulai dari menu home. Di situ sebenarnya sama seperti di Word juga, ada clipboard, kemudian ada fontnya, ada alignment. Nah, tapi bedanya kalau alignment ini di situ ada tulisan yang tengah, atas, dan bawah ya paragrafnya. Ya, kemudian di situ juga ada rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Tapi tidak ada rata kedua sisi. Bedanya Excel di situ. Kenapa? Karena ini nanti akan berbentuk tabel. Kemudian ada wrap text. Wrap text itu fungsinya kalau misalkan Anda menulis keluar dari kolomnya itu bisa dia itu akan dipadatkan di satu kolom gitu. Tapi dengan memperbesar atau memperlebar dari barisnya gitu. Kemudian ada merge and cell. Ini fungsinya untuk menggabungkan dua kolom atau dua baris, dan juga dia itu akan membuat rata tengah kalau ditekan merge and center. Kalau merge action itu merge across itu buat yang diseleksi. Kemudian kalau merge cell itu menggabungkan dua sel. Jadi di Excel ini itu ada baris, kolom, kemudian yang kotak hijau yang diseleksi itu adalah sel. Jadi kalau mau menggabungkan merge cell itu tinggal diseleksi saja selnya. Lalu kalau ingin menghilangkan merge-nya bisa di unmerge. Kemudian juga di sebelahnya ini yang paling penting yaitu numbers. Di sini banyak sekali sebenarnya tuh bisa diganti-ganti tipe datanya. Di situ ada general itu bisa semuanya dari angka sama huruf. Kemudian di close saja Avi. Nah, itu di scroll down generalnya bisa di scroll down, maaf. Nah, di situ ada namanya numbers. Number itu untuk angka saja, untuk tipe data angka saja. Jadi nanti nggak bisa tulisan misalkan di A1, di kolom A baris 1 itu misalkan ditulis angka, itu kalau di numbers itu akan keluar. Tapi kalau ditulis huruf A atau B atau ABC itu yaitu nanti akan pesannya error gitu, value.
Kemudian di situ ada currency. Currency ini dipergunakan nanti kalau kalian misalkan disuruh menghitung gaji karyawan gitu ya. Mungkin suatu saat di klinik gitu, ada yang kerja di klinik ataupun di eh, apa namanya di rumah sakit ya. Itu currency ini untuk menghitung gaji, slip gajinya. Lalu di situ ada accounting, ini juga jarang digunakan oleh kalian. Accounting ini untuk fungsi-fungsi accounting kayak neraca, jurnal dan lain-lain. Cukup besar. Cuman ini untuk kalian sih jarang digunakan. Lalu di situ ada short date dan long date. Short date ini itu misalkan sekarang itu tanggal 28 ya. 29 ya. Tanggal 29 Maret. Nah, itu 29 garis miring 3 garis miring tahunnya. Itu short date. Kalau long date itu biasanya 29 Maret 2021. Jadi lengkap itu. Untuk time ini juga ada bisa memasukkan jam, tapi jamnya yang saat ini ada di komputer. Jadi kalau jamnya ngaco, pasti time-nya juga ngaco gitu. Lalu situ ada percentage. Nah, jadi selain kita bisa menghitung pakai presentasi biasa, tapi bisa juga di situ dimasukkan percentage. Jadi ini perhitungan persen. Misalkan ada angka kemudian dikali 100%. Nah, itu bisa pakai percentage. Lalu di situ ada yang pecahan. Ini jarang digunakan juga. Lalu ada scientific. Ini untuk yang 10 perpangkatan ya. Mungkin nanti ini juga digunakan oleh kalian. Nah, di situ juga ada teks. Nah, ini kalau teks ini kebalikannya dari number. Jadi memang semuanya itu bisa dimasukkan karena kan teks. Angka juga bisa dimasukkan, tetapi dia tidak bisa dihitung. Gitu. Jadi kalau nanti kalian tekan teks, kemudian kalian pengen sum, pengen dijumlahkan, itu nggak bakal bisa gitu. Dia error gitu pesannya. Oke, sudah bisa ditekan di sembarang tempat. Ya, di situ juga ada shortcut-nya. Ada shortcut currency masih di number. Ada juga shortcut persen. Gitu. Kemudian di situ juga ada 00 ya. 00 ya itu koma itu buat mengklasifikasikan nol sebenarnya. Jadi misalkan 1000 rupiah itu bisa pakai misalkan 1.000. Nah, itu pakai koma. Nah, kalau increase desimal itu untuk menambahkan 0. Kalau decrease itu sebelahnya itu untuk mengurangi nolnya. Ini biasanya digunakan untuk perhitungan keuangan ya. Lalu di situ ada conditional formatting. Nah, ini yang sering nanti digunakan. Ya, bisa di scroll down. Nah, di situ nanti ada yang namanya highlight, kemudian nah di situ ada namanya duplicate value di highlight cell rule, kemudian duplicate value. Nah, itu nantinya akan memperlihatkan data yang double. Misalkan kalian ngambil data banyak banget ya untuk survei responden. Nah, itu nanti bisa dilihat ada double data gitu.
Kemudian di sebelahnya ada format as table. Ini untuk membuat tabel. Kemudian ada cell style di atasnya, Avi. Nah, itu. Nah, itu membuat tabel tampilannya saja sih sebenarnya. Nah, di situ ada, kemudian di sebelahnya ada cell style. Cell style ini warnanya gitu. Kemudian di situ ada sebelahnya ada insert atau memasukkan baris atau kolom. Mungkin ada yang terlupa jadi bisa dimasukkan insert gitu ya. Kemudian ada delete. Nah, ini juga fungsinya juga untuk menghapus sel ataupun kolom atau baris. Lalu di menu format itu untuk memperbesar atau memperkecil kolom atau baris. Nah, kemudian situ ada auto sum. Ada auto sum itu untuk menjumlahkan. Nah, di situ kalau di scroll down ada sum, average, kemudian ada count, mix, min dan max. Kemudian itu kalau average itu menghitung nilai rata-rata. Kalau count number itu fungsinya untuk menghitung nomor atau angka gitu. Nah, itu kayak modus kalau di statistik. Kalau max itu nanti fungsinya untuk menghitung nilai yang maksimum atau menampilkan nilai yang maksimum yang paling tinggi. Kalau minimum kebalikannya. Ya, seperti itu. Kemudian di sebelahnya ada filter. Nah, ini juga yang sangat berguna sekali. Filter. Nah, nanti bisa ditekan kalau ingin melihat beberapa data saja itu bisa pakai filter. Misalkan ingin melihat yang gendernya laki-laki saja atau perempuan saja, atau mau melihat rentang usia yang dari 10 sampai 17 tahun gitu. Itu bisa pakai filter gitu. Kemudian di sebelahnya ada search, find and select. Find and select ini fungsinya untuk mencari apa yang ingin dicari. Ya, juga replace atau menggantikan angka ataupun huruf itu. Oke. Ini adalah menu home. Sebenarnya di menu home ini sudah mencakup semuanya ya. Tapi juga bisa kita lihat di menu insert. Nah, insert itu sama sebenarnya, ada insert tabel, insert picture. Ini kalau mau menambahkan picture cuman jarang. Lalu ada shape. Kemudian ada get, add ins dan grafik. Lalu ada slicer, ini untuk memotong ya. Memotong beberapa data. Lalu ada link. Nah, fungsi link ini bisa untuk memberikan hubungan antara sheet ataupun file-file lain gitu, berkas lain, ataupun bisa ke internet. Lalu di situ ada teks. Teks itu untuk seperti word art ya. Lalu di situ ada equation. Equation itu untuk memasukkan rumus-rumus. Tapi maksudnya bukan formula ya. Baik, kemudian ada di menu page layout. Di page layout ini berkaitan dengan margin. Dan ini yang paling penting adalah print area.
Jadi sebelum kalian ngeprint di Excel, kalian seleksi dulu, kemudian tekan print areanya di scroll down, lalu set print area. Nah itu, kalau nggak seperti itu nantinya acak-acakan tuh Excelnya. Bisa halamannya terpotong ataupun gimana gitu ya. Nah, di sini juga bisa memperbesar atau memperkecil ukuran dari sel ataupun baris. Lalu scale-nya juga bisa ditentukan, tapi tidak usah diubah-ubah kalau scale. Kemudian ada grid line. Grid line ini adalah garis-garis yang ada di Excel. Kalau kalian uncheck list view-nya, itu akan hilang garis-garisnya gitu. Tapi diseleksi dulu. Kemudian di situ ada bring forward dan backward, itu biasanya untuk gambar ya. Kemudian di menu selanjutnya adalah formula. Nah, ini adalah sebenarnya jantungnya Excel gitu ya. Situ ada banyak rumus, ada dari AutoSum tadi yang sudah kita lihat. Kemudian ada recently use, itu yang sebelumnya kita gunakan gitu formulanya. Kemudian ada finance, finansial, logika, teks, lalu date and time. Ini fungsinya juga buat menghitung waktu keterlambatan. Nanti misalkan kalian di klinik disuruh hitung absensi gitu ya, itu menggunakan date and time. Lalu ada lookup dan reference. Nah, ini biasanya yang digunakan di instansi gitu. Jadi di klinik ataupun di mana-mana digunakan di lookup. Ada 2, HLOOKUP dan VLOOKUP nantinya. Nanti kita akan bahas di materi tersendiri. Nah, ini kemudian ada map. Ini juga kalau untuk perhitungan juga kadang-kadang digunakan ya, map. Lalu ada more function. Ini semuanya ada di sini gitu kalau more function. Kemudian di situ ada name manager. Ini jarang digunakan ya. Kemudian di situ ada kalkulator. Kalkulator itu untuk menghitung sih. Jadi misalkan bisa ditekan calculation option di yang sebelahnya ya. Nah, itu otomatis. Jadi kalau misalkan kalian udah menuliskan angka kemudian di sum, itu langsung. Kalau calculate now itu kalian harus pilih manual gitu. Ini juga jarang sih sebenarnya digunakan. Biasanya nggak diubah-ubah, soalnya kalau diubah-ubah ntar menyusahkan. Kemudian di situ ada data. Data itu biasanya, nah kalau Excel ini kan biasanya digunakan juga buat database. Nah, sini juga kita juga bisa buat database. Situ ada get data eksternal data, itu bisa dari SQL ataupun akses ataupun yang lainnya ya. Kalau di Excel 2000 itu cuman ada akses doang. Cuman kalau udah 2000 ke atas itu udah ada yang lain gitu. Kemudian situ ada new query, itu bisa masukin database query. Bisa show query itu kalau udah ada database-nya. Nah, ini berkaitan dengan database. Ya, fungsi filter juga ada di sini.
kemudian juga ada group dan ungroup, dan ini ya memang sekali lagi memang hanya beberapa ya. Lalu ada review di situ biasa ada spelling, ada komen. Nah, tapi di sini ada yang penting ya. Di sini ada namanya protect sheet. Nah, protect sheet ini itu untuk memproteksi satu lembar kerja gitu. Jadi nggak ada yang bisa ubah-ubah. Nah, kalau protect workbook ini adalah untuk satu file. Jadi memberikan password kepada file tersebut. Nggak bisa diubah-ubah juga. Tuh. Oke, di situ kalau misalkan nanti suatu saat kalian disuruh buat Excel, tolong buat Excel, terus buat ini passwordnya itu ada di protect workbook gitu. Lalu selanjutnya ada menu view. Menu view ini sama seperti yang lain di Word dan Excel, Word dan yang lain-lain nanti di PowerPoint. Ada kolom, kemudian view-nya ya. Nah, kemudian juga oh ya, di sini lembar kerjanya dinamakan sheet gitu. Hati-hati untuk mengatakannya ya. Sheet 1. Jadi ini adalah sheet. Kemudian untuk satu file ini dinamakan workbook gitu. Nah, di situ kenapa di filenya itu namanya book one. Itu sebenarnya ini adalah workbook. Nah, kenapa disebut book? Karena sebenarnya Excel itu biasa digunakan oleh accounting gitu. Jadi untuk membuat buku besar. Seperti itu. Baik, dari pengenalan Excel ini ada yang mau ditanyakan? Ya, minggu depan kita akan mencoba membuat sebuah tabel dan juga menggunakan fungsi numbers-nya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini masih pengenalan dulu, introduction di Excel. Ya, dan juga nggak ada tugas untuk pertemuan ini. Mungkin minggu depan 2 minggu lagi sih ada tugas, karena kalau minggu depan kan masih ibaratnya nggak terlalu susah. Kalau nanti 2 minggu lagi kita akan masuk ke formula gitu. Tapi kalau nggak salah minggu depan kan kita akan memulai dengan alignment ataupun numbers. Nah, itu sampai di situ ujiannya. Karena kalau nggak salah setelah minggu depan itu minggu depannya lagi itu ujian ya, UTS. Kalau nggak salah sih ya. Menurut perhitungan saya. Nanti saya tanyakan lagi. Baik, ada yang mau tanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Nanti UTS-nya itu kayak gimana, Pak? Ngerjain soal atau ada tugas praktik gitu, Pak? Ya, untuk UTS nanti saya coba komunikasikan lagi ke prodi apakah emasnya sudah bisa digunakan. Kalau sudah bisa digunakan pakai emas gitu. Kalau tidak ya harus kirim file gitu. Ngumpulinya ke email nanti. Nanti ini ya UTS-nya ini ya, Pak, bikin file gitu ya, Pak?
Iya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Baik, yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih Alfi atas share screen-nya. Eh, eh, jangan lupa di print screen-nya ini absensi ya. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.